Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmatnya terhadap kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kenikmatannya. Tak lupa pula salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda pemimpin kaum muslimin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana membuat video ini ingin membahas sejarah atau terjadinya peperangan yang dahulu yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu sejarah Fathu Mekah, yaitu pembebasan Mekah dari kaum kafir Quraisy. Sejarah Fathu Mekah, awal dari sejarah Fathu Mekah adalah dilanggarnya perjanjian, yang mana perjanjian itu telah dibuat antara kaum muslimin dan kaum kafir yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, yang langsung diwakili ditekan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemimpin kaum Quraisy, yaitu yang bernama Suhail bin Amr pada tahun ke-6 dari Hijriah. Dan salah satu poin yang penting di dalam perjanjian tersebut ialah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak melakukan genjatan selama 10 tahun. Tidak adanya peperangan, genjatan senjata antara kaum kafir Quraisy dan Islam, untuk tidak berperang selama 10 tahun. Namun suatu saat perjanjian itu dilanggar oleh kaum Quraisy, yang mana mereka membantu Bani Bakar yang menyerang dan membantai Bani Khuza'ah, yaitu sekutunya yang berumat Islam. Setelah tragedi itu, perwakilan dari Bani Khuza'ah menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana tatkala itu Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, dan menceritakan pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Quraisy di Mekah. Akibat dari pengingkaran kaum Quraisy itu, Nabi Muhammad SAW langsung segera menyiapkan pasukan beliau yang begitu banyak sekali, berjumlah 10.000 pasukan untuk menaklukkan, untuk membebaskan kota Mekah. Meski menyiapkan pasukan dengan jumlah besar, Nabi SAW tidak menghendaki adanya peperangan. Nabi SAW tidak ingin adanya peperangan. Ia bahkan berpesan kepada kaum muslimin, berpesan kepada pasukannya agar tidak menyerang kecuali dalam keadaan terpaksa. Pasukan muslim dapat melakukan Mekah tanpa perlawanan, berarti dari kaum Quraisy yang kalah jumlah pasukannya. Terjadinya peristiwa bersejarah pembebasan Mekah itu terjadi pada waktu yang sangat istimewa, yakni bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Al-Kisah, pada tahun itu terjadi pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati oleh Islam dan Quraisy. Akibat pengingkaran kaum Quraisy itu, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 10.000 pasukannya untuk melakukan Mekah. Setelah dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah, Nabi menyiapkan pasukan untuk memasuki kota Mekah. Mendengar arahan dari Nabi itu, maka para sahabat langsung bersorak bergembira dan memasuki dan mengepung kota Mekah. Salah satu pemimpin pasukan, yaitu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pembawa bendera, dengan lantang mengatakan, hari ini adalah hari pembalasan dan penghabisan mereka. Al-yaumah al-malhamah, kata beliau dengan berapi-api. Namun Nabi SAW tidak bersependapat dengan Sa'ad. Ia meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menegur Sa'ad dan
menghentikannya sebagai panglima pembawa bendera. Setelah dicopotnya, diberhentikannya saat, maka bendera diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah, yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dan Nabi pun mengatakan dengan tegas, hari ini adalah hari kasih sayang, al-yaum yaumul marhamah. Tegas Nabi SAW mengucapkan itu dengan haru. Di tengah misi merebutkan kota Mekah, banyak orang-orang Quraisy datang memasuki perkemahan umat Islam untuk bernegosiasi. Mereka meminta Nabi SAW untuk mundur karena ini masalah dengan Bani Khuza'ah, bukan dengan Nabi. Namun Nabi SAW tetap tak bergeming karena kaum Quraisy sendiri yang telah melanggar dan membunuh orang-orang Khuza'ah. Negosiasi pun tidak berhasil, tetapi Nabi SAW memberikan jaminan kepada semua orang Quraisy yang tidak menghunus pedangnya, tidak melawan, yang mau tetap tinggal di rumahnya atau memasuki rumah Abu Sufyan atau memasuki Masjidil Haram, semua akan dijamin aman bagi Nabi SAW. Hanya mereka yang melawan yang akan diperangi oleh Nabi SAW. Hikmah dari perang ini yaitu kembalinya kedudukan Mekah sebagai tanah suci. Kebatilan pasti kalah dengan kebenaran. Setelah mengetahui pengkhianatan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pasukan untuk menaklukkan Mekah, karena pada saat itu rencana Nabi SAW hendak dibocorkan oleh Hatib bin Balta'ah kepada kaum kafir Quraisy. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengetahui hal itu, kemudian mengirim Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk menggagalkannya. Hal itu membuktikan bahwa kebatilan pasti akan kalah dengan kebenaran. Dan hikmah dari peperangan tersebut, banyaknya pemimpin-pemimpin kaum Quraisy yang masuk Islam. Di antara pemimpin orang-orang yang besar masuk Islam pada peperangan tersebut, di antaranya Abu Sufyan bin Harith, Suhail bin Amr al-Harith bin Hisham, Sufyan bin Umayyah, dan Ikrimah bin Jahal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Bila ada salahnya itu mungkin datangnya dari saya langsung, dan syaitan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.